Banyak pihak memperkirakan The Rising Star Komjen Pol Tito Karnavian berpeluang besar menjabat di Tribrata I menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun pada bulan Juli. Secara khusus, Presiden Joko Widodo sempat berpesan agar Tito jika nanti terpilih menjadi Kapolri harus melakukan reformasi internal Polri menjadi salah satu prioritas utama, selain menangani terorisme dan gangguan separatisme. Diajukannya nama Komisaris Jenderal Tito Karnavian untuk mengisi posisi Kapolri yang ditinggalkan Jenderal Badrodin Haiti tidak terlalu mengejutkan publik. Bahkan tak bisa dipungkiri, harapan dan ekspektasi masyarakat begitu besar kepada putra kelahiran Palembang yang begitu murah senyum, pribadi yang low profile, dan pandai menjalin komunikasi ke berbagai kalangan saat berdinas di kepolisian, agar bisa meningkatkan citra polisi lebih tinggi. Sesuai dengan slogan kepolisian, menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Banyak pihak sudah bisa menerka, langkah putra kelahiran Palembang ini akan terus melesat. Selain memegang teguh sikap profesionalisme, Tito juga tak sungkan terjun langsung berbaur dengan anak buahnya, memimpin operasi penumpasan seperti saat terjadinya teror bom Sarinah Tamrin beberapa waktu lalu. Kesuksesan mengamankan Jakarta dari aksi terorisme itu mengantarkan langkah Tito, Jenderal berbintang 2 mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi Jenderal bintang 3 dan menjabat Kepala BNPT yang pelantikannya langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan posisi dan bintang 3 di pundak, banyak pihak bisa membaca jika Jokowi sangat cocok dengan figur Tito yang berpeluang besar menjadi Kapolri. Bahkan secara tegas, Jokowi meminta Tito melakukan reformasi internal Polri untuk meningkatkan profesionalitas Polri dalam menangani kejahatan dan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain. Tidak sedikit pihak mengapresiasi pilihan Jokowi, termasuk Ketua KPK Agus Raharjo yang menilai dengan usia Tito yang relatif muda justru paling tepat untuk melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri. Dukungan penuh juga datang dari kelompok LSM atau organisasi non-pemerintah yang merupakan kejadian sangat langka. Yang pasti, tantangan berat menghadang Kapolri baru bukan hanya soal gerakan radikalisme, terorisme, dan konflik sosial di tanah air, tapi juga masalah cybercrime dan cyber teroris. Sementara penunjukan Tito melampaui banyak seniornya tak menutup kemungkinan memunculkan resistensi di tubuh internal Polri. Meski itu ditampik Badrodin Haiti dengan alasan sebagai abdi negara mereka selalu patuh dan tunduk pada keputusan Presiden. Lantas, dalam jangka pendek dan jangka panjang, terobosan dan gerakan seperti apa yang harus dilakukan Kapolri baru mendatang? Bagaimana Tito mengeliminir konflik internal agar tidak meluas? Dan sejauh mana reformasi Polri bisa memperkokoh jati diri Polri sebagai alat negara dan tidak lagi terseret ke dalam ruang politik praktis dan kepentingan hingar-bingar untuk memenuhi hasrat semata. Komjen Pol Tito Karnavian hari ini akan menjalani fit and proper test untuk jabatan Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti dengan segudang prestasi selama berdinas maupun di dunia pendidikan. Tak salah jika ia menjadi The Rising Star, akankah keunggulan Tito bakal memuluskan langkahnya menjabat Tribrata I? Lantas terobosan jangka pendek dan juga jangka panjang seperti apa yang harus disiapkan calon Kapolri baru dalam menghadapi tantangan nanti? Sejauh mana Polri mampu berkokoh diri sebagai alat negara dan tidak lagi terseret politik praktis demi kepentingan sesaat? Untuk membahasnya di studio telah hadir mantan perwira tinggi Polri, Komjen Pol Purnawirawan Togar M. Sianipar. Bang Togar, langsung saja sebagai orang yang pernah memang seniornya Pak Tito Karnavian. Pengasuhnya juga. Artinya orang yang cukup kenal dengan Tito Karnavian. Kenal baik. Oke. Nah, ini orang seperti apa, Pak? Ya, sejak taruna itu saya sudah tahu dia itu orang yang sangat cerdas. Sangat cerdas? Sangat cerdas. Adi Makayasa dia ya? Adi Makayasa. Oke. Dan orang yang sangat, katakanlah, bersemangat. Dan kemudian yang pandai juga bergaul dengan teman-temannya. Rendah hati, humble. Itu yang saya lihat menonjol. Sehingga tidak pada masa pendidikan dulu memang
dia sering kita tonjolkan. Oke. Bukan karena kita memanjakan, tapi memang orangnya memang patut ditonjolkan di antara teman-temannya gitu. Oke. Nah ini kalau dibilang katanya dia orangnya humble segala macam, ketika nama Tito muncul, itu kan ada yang memperkirakan, tapi koreksi kalau saya salah, itu tidak ada dalam rekomendasi Wanjakti. Ya mungkin loh ya, saya nggak tahu apa isi rekomendasi Wanjakti, tapi artinya kan tidak mutlak. Ya, kemudian Wanjakti kan bisa mengusulkan, namanya mengusulkan permohonan. Iya, tergantung yang memakai dong, tergantung yang memutuskan kan. Nggak, artinya setelah nama dia muncul, dia langsung mencoba untuk mengunjungi semua Itulah senior-seniornya. sikap humble yang saya katakan tadi itu. Artinya dia merasa dirinya, dan catat lo ya, bahwa Pak Tito ini pernah menolak loh. Pernah menolak? Artinya, ketika dikatakan kepada dia bahwa dia akan menjadi seorang Kapolri, menggantikan Pak Badarudin Haiti, dia bilang, jangan saya dulu, kan masih ada senior. Itu loh. Ya, dia dengan rendah hati seperti itu, ya, menyadari dirinya sebagai seorang junior yang belum waktunya, katakanlah dalam hatinya dia, tapi toh dia kan merasa bahwa masih ada senior-senior yang bisa sebelum saya dulu gitu ya. Karena dia merasa dia melompati senior-seniornya atau diusulkan untuk melompati senior-seniornya, dia datang kulonwon kepada senior-seniornya dan minta pengertian mereka, kemudian lalu minta dukungan tentunya. Dan apa reaksi dari para seniornya? Mereka dengan terbuka, dengan cara kesatria mendukung Tito. Tapi ada catatan, asalkan Pak Tito bisa mengayunkan kepemimpinannya untuk membangun Polri yang lebih profesional. Dan ini belum pernah terjadi selama sejarah Polri ya? Memang, artinya Lompati 5 angkatan itu baru kali ini. Baru kali ini ya? Saya sebut giant step. Giant step? Langkah raksasa ini. Oke, dan apakah itu akan menjadi hambatan nantinya dalam menjalankan tugas? Rasanya enggak lah. Rasanya enggak ya? Enggak. Ini yang saya suka. Sejak Taruna dulu saya selalu tekan kepada mereka. Ketika Anda menjadi seorang perwira, Anda harus siap memimpin dan siap dipimpin. Dan itulah cobaan bagi para seniornya saat ini sebetulnya kan? Memimpin, siap dipimpin. Sehingga saya yakin percaya kalau misalnya tergantung Pak Tito bagaimana berkomunikasi dengan para seniornya. Tapi langkah dia mengunjungi para seniornya ketika dia diusulkan itu merupakan satu bukti bahwa memang dia merasakan perlunya ada kebersamaan, perlunya ada dukungan dari para seniornya. Jadi saya katakan tadi kembali bagaimana cara dia berkomunikasi dengan para seniornya, bagaimana dia mengwongke para seniornya ini, sehingga para seniornya ini merasa tidak dilecehkan atau tidak diabaikan gitu oleh karena dia. para seniornya ini juga yang akan sangat menentukan keberhasilan karena Pak Tito semua seniornya sebagai... ini pun juga orang-orang mumpuni. Jadi jangan seolah-olah ada anggapan bahwa kalau Pak Tito ditunjuk lalu para seniornya ini juga bukan orang mumpuni. Semua ini orang hebat semua nih. Betul. Pak Putu, dan sebetulnya Pak mampu. Safrudin, Pak Budi Gunawan, semua orang-orang hebat ini. Tapi tentu kan Pak Presiden sebagai end user tentu harus melihat mana yang lebih serak ya? Pilihan beliau dong. Ya gitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang Pak Tito Karnavian, ada yang menganggap bahwa Pak Tito masa sih dewa, artinya tidak ada catatan sedikit pun gitu bahwa sempurna gitu kan, mestinya kan enggak. Apa sih sebetulnya yang perlu kita lihat dari sisi manusianya lah. Media kemarin saya juga agak terkejut ya ketika Pak Tito disebut setengah dewa. Ya itu artinya kan sebetulnya pasti Pak Tito nggak akan agak kurang nyaman dengan istilah ini, kurang nyaman. Masa nggak ada catatan sedikit pun yang harus kita kritisi dari Tito Karnavian? Sejauh ini saya sendiri ya sebagai seorang mantan pengasuhnya tidak melihat itu ada sesuatu yang negatif. Tapi sebagai manusia biasa ya, tentu saja ya manusiawi lah ya kalau ada kekurangan. Seperti saya katakan tadi, ketika ada orang menyebut atau memberi dia predikat sebagai setengah dewa, itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi dia dan pasti dia kurang nyaman itu dengan sebutan itu. Karena toh dia juga menyadari saya manusia biasa yang ada kekurangan. Gitu. Ada harapan yang luar biasa loh dengan penyebutan itu, Pak Togar. Ada harapan masyarakat bahwa paling tidak Polri ke depan dengan orang setengah dewa ini menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan ke depan. Ya luar biasa, memang terlalu bahkan saya katakan harapan masyarakat ini sangat tinggi. Dan ini akan menjadi tantangan yang luar biasa bagi Pak Tito. Ini kan karena gini, koreksi kalau saya salah Pak Togar. Ini karena ada citra Polri kita harus akui sebetulnya di masyarakat tidak begitu bagus gitu kan. Belum bagus lah. Jangan sebutkan tidak. Belum bagus. Belum bagus. Ongoing proses ya. Ongoing proses. Di beberapa aspek kita akui kehebatan Polri, tapi di aspek-aspek yang lain terutama yang sangat berhubungan dengan pelayanan masyarakat masih jauh. Nah,
itu kan sebetulnya yang membentuk penilaian masyarakat terhadap Polri. Dan itulah sebetulnya yang ada di pundak Pak Tito Karnavian ketika dia terpilih sebagai Kapolri nanti. Menjadi Kapolri. Itu yang sebetulnya dibebankan kepada Pak Tito. Bagaimana? Oleh karena itu makanya kalau saya tidak salah ada 4 kalau nggak salah program utama dia yang sudah dia kemukakan. Yang pertama itu adalah reformasi internal. Itu sama dengan apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Reformasi internal ini sudah lebih dari 10 tahun loh Pak. Oke. Saya katakan, akhirnya saya kembali harus menjelaskan mengenai Grand Strategi Polri. Grand Strategi Polri 25 tahun itu dibagi dari 3 tahap. Tahap pertama itu namanya trust building, membangun kepercayaan. Tahap yang kedua adalah network and partnership building, membangun kemitraan dan jaringan kerjasama dengan. Kemudian tahap yang ketiga adalah namanya strive for excellence. Menampilkan pelayanan terbaik atau berjuang menampilkan yang terbaik. Itulah bagian dari reformasi internal itu ini sekarang trust building ya, trust building itu memang satu hal yang sangat penting bagi Polri, kepercayaan masyarakat itu. Karena kalau masyarakat tidak percaya, itu Polri tidak akan bisa apa-apa. Nah, kepercayaan masyarakat tentu tidak jatuh dari langit. Itu harus tergantung kepada perform Polri. Perform Polri, bagaimana Polri itu bisa melayani masyarakat dengan baik, bagaimana menegakkan hukum yang berkualitas, bagaimana menciptakan pemeliharaan Kamtibmas yang hebat. Itu otomatis kalau 3 hal ini, tugas pokok ini sesuai dengan undang-undang bisa diayunkan dengan baik, akan ada kepercayaan. Ini reformasi internal menjadi satu. Yang program utama loh program utamanya Pak Tito Karnavian. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Itu berarti ini sudah keluar nih. Yang pertama tadi inward looking, yang sekarang yang outward looking itu satu peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kedua peningkatan kualitas penegakan hukum. Yang ketiga adalah pemeliharaan stabilitas Kamtibmas. Jadi di antara 4 ini satu itu inward looking ke dalam. Yang 3 lagi keluar. Tetapi jangan lupa walaupun hanya satu, ini sangat menentukan yang 3 ini. Itu oleh karena itu yang satu ini reformasi internal ini yang bersifat sustainable, berlanjut ini. Oleh karena itu saya pikir karena pimpinan Polri terdahulu itu sudah melakukan pembenahan walaupun sampai sekarang memang masih ada hal yang kurang. Ini yang akan dilanjutkan oleh Pak Tito. Jadi jangan dianggap bahwa kan ada kadang-kadang kelemahan ya. Jadi tiap pergantian itu selalu hal yang baru. Tiap pergantian selalu hal yang baru. Padahal itu mesti sustainable. Jadi artinya karya yang dilakukan oleh para pendahulu itu mesti diteruskan oleh yang berikutnya terusnya. Pak Tito pun saya harapkan untuk bisa menghargai hal-hal yang telah dicapai oleh para pendahulunya ini. Pak Togar, ini kalau kita bicara suasana kebatinan lah anggap seperti itu. Ini sudah diusulkan oleh Presiden, artinya usernya itu, end usernya itu sudah merasa struck dengan Pak Tito Karnavian. Dan kalau kita melihat pernyataan-pernyataan Komisi 3 DPR kemarin pada saat berkunjung ke rumah Tito itu juga hampir semuanya positif gitu. Kalau hampir tidak ada yang negatif. Maka pada saat fit and proper test yang akan berlangsung hari ini itu hampir dipastikan itu akan berjalan sangat lancar gitu. Tidak akan ada kendala yang signifikan. Nah, apa langkah jangka pendek yang mesti dilakukan oleh Pak Tito menurut Pak Togar untuk semua 4 hal yang tadi dia programkan itu bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Artinya kayak gini, dia punya 3-4 program, tapi ketika dia terpilih sebagai Kapolri, masyarakat tidak akan menunggu lama bahwa itu betul-betul dijalankan. Ini agak sulit ya untuk menjawab ini karena memang selama ini hampir semua pejabat publik termasuk juga Kapolri gitu itu mereka punya program yang bagus-bagus tapi masyarakat itu sulit untuk betul-betul bisa merasakan bahwa program itu memang sudah terlaksana. Ada perbedaan-perbedaan dibandingkan dengan pejabat-pejabat yang sebelumnya gitu. Ini Pak Tito ini orang reserse ya. Orang reserse dan beliau ini sangat kental itu jiwa resersenya itu. Mungkin barangkali perang terhadap kejahatan konvensional. Contohnya street crimes. Kejahatan jalanan. Saya kira itu harus menjadi perhatian itu karena itu sangat meresahkan walaupun street crimes, kejahatan jalanan. Dan itu yang paling mengganggu masyarakat. Paling mengganggu itu setiap hari terjadi. Kemudian yang kedua mungkin tertib lalu lintas. Memang
kan sebentar lagi akan ada apa namanya itu ganjil genap. Oh, oke. Gitu. Sudah ada kemudian lalu apa nama electronic road pricing dan segala macam. Walaupun itu sudah dilakukan, tapi saya kira ini harus hal-hal yang perlu segera dirasakan oleh masyarakat ya. Pak Togar. Sekarang ini saya kira udah banyak sekali yang stres dan hampir stroke gara-gara kemacetan lalu lintas yang luar biasa ini. Pak Togar, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.